Qin Yichan mengangkat alisnya sedikit. Karena dia merasa sedikit berbeda dengan kata-kata Sai Lao. Sepertinya dia akan memahami perasaan ini. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Dia hanya merasa sedikit aneh. Tanpa berpikir terlalu banyak, Qin Yichan duduk di aula. Baru saja akan menanyakan beberapa hal sepele. Dan kemudian memulai proses perekrutan orang percaya dari beberapa kota lain. Tapi begitu dia duduk, Sai Lao bertanya. Tuan Cahaya, apakah kamu beristirahat dengan baik tadi malam? Engah. Qin Yichan hampir memuntahkan seteguk darah. Istirahatkan adikmu. Bantu Lin Bai mengurus fondasi latihannya, membersihkan esensi dan memotong sumsum, dan membimbing ki spiritual untuk berkumpul di lautan Qi dan Tian. Ini lebih melelahkan daripada perang untuk bertahan hidup. Ini masih di bawah premis bahwa bakat Lin Bai baik, dan dia dapat dengan cepat memahami poin-poin kunci. Selama dia berubah pikiran, Qin Yichan menduga bahwa dia akan menjadi gila sejak lama. Lebih baik melakukan lebih sedikit hal seperti mengajarkan latihan secara langsung. Memikirkan hal-hal ini, Qin Yichan terdiam beberapa saat. Dia tidak memiliki banyak masalah dalam latihannya saat itu. Tidak mau menyebutkan masalah semacam ini, Qin Yichan kembali dengan santai. Tadi malam agak sibuk. Tuan Sai, Anda punya kamar, saya akan istirahat nanti. Qin Yichan memerintahkan untuk datang dan menyesap teh panas. Melihat ekspresi Lao Sai sedikit ragu-ragu untuk bergerak maju tetapi tidak mau pergi, Qin Yichan sedikit mengernyit. Sai Lao, apa yang kamu katakan? Sai Lao merasa lega, dan dengan cepat memanfaatkan pembicaraan ini. Apa yang harus aku lakukan dengan gadis yang baru saja kamu bawa? Apakah ini kamar untuknya beristirahat? Qin Yichan memutar matanya secara langsung. Kenapa tidak? Dia adalah orang percaya yang datang untuk bergabung denganku di kuil penguasa cahaya. Kamu bisa mengaturnya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Qin Yichan memandang Zhao Wuling yang ada di samping. Lao Sai, silakan dan tinggal. Zhao Wuling, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Sai Lao tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Qin Yichan dan buru-buru pensiun. Qin Yichan meminta Zhao Wuling untuk muncul dan mengeluarkan peta 4 kota guntur, awan, hujan, dan gemuruh. Ini adalah prestasinya kemarin. Meskipun tidak ada rumor seperti itu masih bisa diterima. Qin Yichan melihatnya dengan ringan dan menarik napas dalam-dalam. Kamu dapat menjelajahi keempat kota ini dengan hati-hati untuk melihat di mana yang paling nyaman untuk mengalahkan mereka, dan beri aku rencana untuk meningkatkan pertahanan di lain hari. Zhao Wuling mengangguk seperti mainan. Terutama karena dia pandai dalam hal ini. Pertahanan. Apakah pertahanan dunia ini lengkap dengan kuil penguasa cahaya? Dia, yang telah berpatroli di kuil penguasa cahaya sepanjang hari, secara alami menemukan bahwa tata letak setiap tempat di kuil penguasa cahaya sangat khusus. Setelah mensimulasikan skenario dan metode serangan berkali-kali di pikiranku, hasilnya adalah jika ada orang percaya dari Lord of Light yang menjaga dan dengan kekuatan yang sama, tidak ada yang bisa memasuki kuil. Meskipun Zhao Wuling tidak tahu tata letak seperti apa yang bisa sempurna, pertahanan kuil penguasa cahaya jelas merupakan yang teratas. Meskipun saya sendiri tidak memahaminya, apakah tidak cukup menggambar harimau dengan kucing? Melihat Zhao Wuling setuju dengan gembira, Qin Yichan menepuk kepalanya. Selain itu, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan untukku hari ini. Zhao Wuling mengangguk cepat. Tuan Cahaya, katamu. Qin Yichan menunjuk ke awan petir di langit. Apakah kamu melihat binatang guntur? Saya mendengar bahwa ada binatang guntur yang tak terhitung jumlahnya di awan guntur. Ketika saatnya tiba, Anda pergi dan menangkap Raja Binatang Guntur. Anda harus membiarkan orang-orang dari 4 kota melihat di sepanjang jalan. Dan Anda harus tahu dengan jelas bahwa itu adalah kuil penguasa cahaya yang bisa dengan mudah dihancurkan. Melihat bahwa Zhao Wuling dan Qin Yichan sedikit tidak yakin, dia menambahkan kalimat lain. Kau mengerti maksudku? Zhao Wuling mengangguk setuju. Aku tahu, aku akan memberimu kebaikan dan anugerah. Meskipun dia tahu rencana Qin Yichan, Zhao Wuling juga sangat mengagumi Qin Yichan. Mereka melihat Lei Bis, dan orang-orang di kota Lei. Mereka juga melihatnya, dan bahkan Star Territory yang memasuki Qin Yichan pada saat yang sama. Namun, Qin Yichan dapat menemukan cara untuk menggunakan pembunuhan Raja Binatang Guntur untuk membuat orang-orang dari 4 kota menyerah. Dia hanya bisa mengucapkan kalimat terakhir setelah rencananya selesai. Ini adalah celahnya. Zhao Wuling dan Qin Yichan membahas detail spesifik, dan Qin Yichan juga bangkit, siap untuk beristirahat dengan baik. Meskipun kendali energi spiritual Qin Yichan sekarang telah mencapai titik kesempurnaan, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan tubuhnya sendiri. Garis meridian Lin Bai, yang belum pernah dipraktikkan sama sekali, setipis rambut, dan sedikit kesalahan dapat menghancurkannya. Batas atas latihannya. Terutama karena dia belum terkena konsep pengadilan 3000 Dao, dan Tian, Qi Hai, dan Reiki berjalan selama seminggu. Istilah-istilah ini tidak dapat dipahami oleh Lin Bai. Jadi Qin Yichan hanya bisa menunjukkan kepadanya sendiri. Pada saat yang sama dengan operasi, setiap titik akupuntur meridian harus dijelaskan, serta beberapa pengalaman latihan.
Setelah malam yang sibuk, tidak heran Anda tidak lelah. Menguap, Qin Yichen berjalan keluar dari aula. Sai Lao tiba-tiba muncul dan membawa Qin Yichen ke halaman samping aula cabang. Melihat tempat tidur empuk dan dekorasi baru, sepertinya tempat tinggalnya sendiri di kuil penguasa cahaya, tidak berbeda. Qin Yichen tersenyum ringan. Kamu terlalu bertekad, aku akan meneleponmu lain kali untuk minum. Sai tua sangat bersemangat sehingga dia setuju lagi dan lagi. Ketika Qin Yichen kembali ke kamar, dia mulai melatih energi spiritual untuk menghilangkan kelelahan fisik dan mental. Tapi Sai Lao tidak bisa tenang, dan buru-buru menemukan Zhao Wuling. Hal baik. Perbuatan besar. Mendengar ratapan Sai Lao, Zhao Wuling bingung. Bagaimana situasinya? Sai Lao menarik Zhao Wuling dan melihat bahwa dia masih memiliki pikiran untuk menggambar peta di sini. Jadi dia membuang peta itu. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Lord of Light kepadaku barusan? Zhao Wuling menggelengkan kepalanya dengan tegas. Wajah Sai Lao penuh dengan kegembiraan. Tuan Guang berkata bahwa dia meminta saya untuk minum di lain hari. Apakah Anda mengerti arti minum? Zhao Wuling merasa semakin bingung. Bukankah itu normal untuk diminum? Sai Lao menarik napas dan menatap Zhao Wuling dan menggelengkan kepalanya. Kebodohan. Zhao Wuling segera menjadi tertarik. Apakah ada hal lain untuk dikatakan di sini? Sai Lao mengangguk setuju. Itu normal untuk minum alkohol. Tetapi pada saat ini, itu layak untuk dipikirkan. Ini adalah Lord of Light yang mengundang saya untuk minum anggur pernikahan. Zhao Wuling bersenandung di kepalanya, seolah-olah dia telah membuka nadi kedua Ren dan Du, dan tiba-tiba terbangun. Lord Light tidak kembali tadi malam, dan terlihat menonton awan bersama wanita itu. Mungkin penguasa cahaya telah melakukan sesuatu yang tak terlukiskan tadi malam. Membawa orang bernama Lin Bai kembali ke aula cabang hari ini adalah sebuah sinyal. Dengan sedikit otak, Anda dapat memikirkan poin-poin penting di sini. Tiba-tiba, Zhao Wuling mengerutkan kening. Penatua Sai tidak benar. Dengar. Jika itu benar-benar anggur pernikahan, mengapa Lord of Light tidak memberitahu kami secara langsung? Sebaliknya, kamu harus sangat berhati-hati. Bukankah ini acara yang membahagiakan untuk kuil cahaya Tuhan? Sai Lao menatap Zhao Wuling dengan mata idiot, dan mengetukkan jarinya ke meja dengan ringan. Aku bertanya padamu, di mana tempat ini? Kuil Dewa Cahaya. Sekarang kami masih memperluas pengaruh kami. Lord khawatir pernikahannya akan mempengaruhi keadaan orang percaya. Jadi, anggur pernikahan ini harus tenang. Dan hanya orang kepercayaan Lord yang dapat berpartisipasi.